猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Taisu 9 dan Taisu 10 menyerang Malaikat Maut. Sampai akhirnya, ia berhasil dikalahkan. Selanjutnya, ketika Xiaoyan ingin mengambil armor dewa palsu dari kematian Taisu 9 dan Taisu 10, ia dihadang oleh Taisu 3. Lalu, Malaikat Maut dirantai oleh pasukan Taisu. Dan scene pun berganti. Serangkaian energi pedang yang melonjak ke langit meraung ketika pedang itu diayunkan. Lalu, energi pedang pun terbelah menjadi 2 di udara dan terbagi menjadi 4. Sampai akhirnya, itu menyelimuti Xiaoyan seperti hujan deras yang membuatnya tidak bisa menghindarinya. Xiaoyan pun mengangkat kepalanya untuk melihat energi pedang yang menghujani dirinya. Dan kekuatan besar yang dipancarkan ini membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Dalam perkiraannya ini, sebenarnya Xiaoyan bersikeras untuk mundur. Tapi, tidak mungkin dirinya bisa melarikan diri sekarang. Jadi, Xiaoyan ingin mencobanya. Apakah dia bisa menahan serangan ini dengan kekuatannya saat ini dan bukan menggunakan keterampilan bertarung untuk menghindarinya? Segera, Xiaoyan pun memegang penguasa berat di tangannya. Tampaknya, penguasa berat itu dirasapi dengan energi inti api yang agung. Hingga penguasa berat ini bersinar dengan cahaya warna-warni. Tapi, meskipun terlihat menyilaukan, yang harus dihadapi Xiaoyan adalah serangan kekuatan keabadian. Dengan kekuatan Xiaoyan sendiri yang masih dalam tahap energi dewa, dia pasti tidak akan mampu bersaing dengannya. Kekuatan abadi? Aku juga memilikinya. Gumam Xiaoyan yang sambil berbicara. Dia juga sudah mengenakan armor dewa palsu. Dan meskipun hanya ada 3 kristal merah di dadanya, itu sudah cukup. Detik berikutnya, kekuatan keabadian yang ada di dalam kristal merah menyebar di sepanjang armor dewa palsunya, meluas ke lengan Xiaoyan, dan akhirnya itu berkumpul pada penguasa berat. Tiba-tiba, 5 jari Xiaoyan menjadi tegang. Dia menggenggam penguasa berat dengan kedua tangannya. Dan ketika dia mengangkat tangannya, Xiaoyan langsung mengayunkannya tanpa ragu-ragu. Meskipun itu hanya keterampilan bertarung peringkat atas tingkat dunia, tapi dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini, ketika digunakan lagi, kekuatannya bukan lagi sebanding dengan sebelumnya. Terlebih lagi, dengan penambahan kekuatan keabadian, kekuatan penguasa guntur pemakan api telah dilompati secara kualitatif. Diayun dengan satu gerakan muncul gelombang api, dan itu seperti gunung berapi yang menyemburkan lava mendidih ke langit. Pada saat penguasa berat ini dilemparkan, bahkan mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi terkejut karena dia belum pernah mengintegrasikan kekuatan keabadian ke dalam keterampilan bertarung sebelumnya. Jadi, Xiaoyan tidak pernah berpikir akan ada yang dilebih-lebihkan dan ada dorongan yang lebih kuat. Tanpa menunggu lama, serangan mengerikan dari keduanya pun bertabrakan dalam sekejap. Energi pedang dan gelombang api berbenturan hingga melepaskan energi dengan gila-gilaan. Bahkan ketika ledaknya menghilang, itu meledak lagi dan terus berulang beberapa kali. Pancaran gelombang energi yang mengerikan itu seperti bebatuan besar yang dilemparkan ke dalam air yang tenang. Itu memicu gelombang besar, lapisan demi lapisan menuju kehampaan di sekitarnya. Jarak tempurnya bahkan sangat luas, sehingga mempengaruhi ruang sekitar ribuan kaki jauhnya. Dan semua orang yang bertarung dalam jarak ini harus berhenti hingga mundur dengan tergesa-gesa karena takut terkena efeknya. Pada saat ini, energi dengan gila-gilaan melahap gelombang api Xiaoyan dan menghancurkan gelombang api yang mengerikan itu dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Lagi pula, pedang energi milik Dewa Taisu 3 ini mengandung kekuatan keabadian yang sangat kuat, dan celah pun segera terungkap. Meski pada saat tabrakan, aura keduanya tampak sangat berbeda. Namun, setelah perpaduan singkat ini, kekuatan keduanya perlahan terungkap. Setelah lautan api bertahan beberapa waktu dalam perjuangannya, akhirnya itu ditembus oleh energi pedang milik Taisu 3.
Kini, gelombang api Xiaoyan benar-benar dimusnahkan di bawah tekanan energi pedang, dan energi pedang itu terus menyelimuti Xiaoyan yang tampaknya masih terpaku. Segera, energi pedang pun meledak ke arah Xiaoyan dengan panik, dan ketika melihat ini, armor dewa palsu milik Xiaoyan pun menyebar ke kepalanya, mengembun menjadi pelindung wajah karena sudah terlambat untuk mundur saat ini. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga menopang penguasa berat di pundaknya. Lalu, energi dan darah dari tubuh fisik Avatar Yuan Shen semakin meningkat, dan kekuatan pertahanan armor dewa palsu milik Xiaoyan kini sangat mengejutkan. Di sisi lain, serangkaian energi pedang dengan gila-gilaan menghantam penguasa berat. Kekuatan yang kuat ini langsung menjatuhkan Xiaoyan, dan setelah itu, lebih banyak lagi energi padat menyapu. Bahkan, jika energi pedang dalam jumlah besar ini diblokir sebanyak mungkin, masih mustahil untuk menghindari semuanya dengan sepenuhnya. Pada saat ini, ketika energi pedang jatuh mengenai tubuh Xiaoyan, armor dewa palsunya semakin bergetar. Tetapi, untungnya, itu masih belum runtuh. Harus kuakui, kamu memang cukup percaya diri. Atau mungkin, kamu memang orang yang sangat bodoh. Dengan kekuatanmu tidak ada peluang untuk menang. Kamu bahkan tidak bisa menahan energi pedang ini. Apalagi yang akan kamu gunakan untuk melawanku, ucap Taisu 3 sambil menyeringai. Sementara Taisu 3 tengah menghina, sosok Xiaoyan terus jatuh di bawah serangan energi pedang. Tidak hanya itu, kini tubuhnya terpental ke belakang sambil berputar-putar. Bahkan, meskipun sayap dewa di belakangnya sudah meningkatkan kecepatan secara ekstrim, Xiaoyan terus mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Namun tampaknya tidak mungkin untuk menghindari energi pedang yang seperti hujan deras ini. Tetapi, tampaknya tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya selain menghindarinya. Di sisi lain, ketika melihat sosok Xiaoyan yang terdistorsi, Taisu 3 juga dengan cepat terpental bahwa ada sesuatu yang salah. Karena sampai saat ini, armor dewa palsu pada tubuh Xiaoyan tampaknya tidak rusak sama sekali, ataupun menunjukkan tanda-tanda retak. Ini tidak mungkin. Itu hanya armor dewa palsu generasi kedua. Energi pedang seperti itu cukup untuk menembus pertahanan armor dewa palsu generasi kedua. Gumam Taisu 3 sambil mengambil napas dalam-dalam di balik pelindung kepalanya. Tapi ini bisa terjadi jika saja ia mengenakan armor dewa palsu ini memiliki tubuh yang sangat kuat, ucap Taisu 3 sambil terus memikirkannya. Tubuh fisik yang bisa melawan energi pedangku. Itu tampaknya sangat kuat. Aku akhirnya ingat. Aku pernah membaca di buku-buku kuno bahwa tubuh fisik juga bisa menjadi abadi, ucap Taisu 3 kembali. Segera setelah menyadarinya, Taisu 3 pun mengangkat tangannya dengan kencang. Tatapannya di balik pelindung kepalanya juga seperti ada kobaran api. Kini, Taisu 3 pun langsung mengunci sosok Xiaoyan dengan kuat. Dan ketika dia melihatnya sekarang, Taisu 3 lagi tidak merasa bahwa Xiaoyan tidak bisa menghindari energi pedangnya. Orang ini dengan sengaja mengambil energi pedangku. Mungkinkah ia masih ingin mengolah tubuhnya dalam pertempuran? Ucap Taisu 3 yang mulai bereaksi, dan ketika melihat Xiaoyan yang terkena energi pedangnya tetapi tidak terluka, dia langsung mengerti. Kemudian dengan lambaian bilah pedang di tangannya, pedang yang setajam jarum itu memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Aku sudah tahu apa yang sedang kamu lakukan, ucap Taisu 3. Tanpa diduga, Taisu 3 dengan marah berkata kepada Xiaoyan. Telapak kakinya tiba-tiba melangkah maju, dan tubuhnya langsung melesat keluar. Dengan cepat sosok dewa Taisu 3 ini meraung dan melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat berikutnya, keduanya pun bertabrakan dengan keras di kehampaan, dan percikan api pun akhirnya berhamburan kemana-mana. Omong kosong, apa yang kamu katakan? Aku sedang mencoba menghentikan seranganmu. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Ucap Xiaoyan dengan tidak berbicara. Kamulah yang berbicara, omong kosong. Kamu jelas bisa melarikan diri. Kenapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Ucap Taisu 3 dengan marah. Sebelumnya aku memang ingin bersembunyi. Tapi setelah aku menerima satu seranganmu, aku benar-benar merasa sedikit segar. Jadi, aku melakukan beberapa serangan lagi. Kamu benar-benar aneh. Bukankah bagus untuk menyerang musuh? Tidakkah kamu ingin melihatku menghindari semuanya? Ucap Xiaoyan. Mungkinkah kamu menyukaiku? Ucap Xiaoyan dengan ekspresi mengejek. Dan Taisu 3 pun terkejut ketika dia mendengarkan kata-kata ini. Jelas dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan akan berani menggodanya.
Dalam sekejap mata, kekuatan keabadian para pedang milik Taisu 3 pun meledak, dan pedang ini pun dengan cepat menembus leher Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, penguasa barat milik Xiaoyan memblokir dalam sekejap. Dalam sekejap mata, kekuatan keabadian pedang milik Taisu 3 pun meledak, dan pedang ini pun dengan cepat menebas leher Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, penguasa barat milik Xiaoyan memblokirnya dalam sekejap, dan pedang itu pun akhirnya bertabrakan dengan penguasa barat. Namun, kekuatan besar itu tampaknya akan langsung membunuh Xiaoyan. Tapi, Xiaoyan tidak membohonginya. Memang benar bahwa setelah menerima semburan energi pedang, Xiaoyan menyadari bahwa itu tidak kuat ataupun lemah, dan sebenarnya bisa memiliki efek penempaan kepada tubuhnya. Itulah sebabnya Xiaoyan secara terus-menerus menerima serangan energi pedang tersebut. Rupanya, adegan seperti ini jatuh ke dalam pandangan Taisu 3. Tindakan ini hampir sama dengan menghinanya. Itu merupakan penghinaan terhadap serangan Taisu 3, dan Xiaoyan pun tanpa sadar melakukan serangan mental pada Dewa Taisu. Mengikuti sosok Xiaoyan yang kembali melesat mundur, meskipun dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya, salah satu di antara serangan dan pertahanan itu juga mengungkapkan celah kekuatan di antara keduanya. Namun, Xiaoyan yang terpesona dengan hal ini, Xiaoyan tidak memiliki kemarahan di matanya, dan sebaliknya ada cahaya yang sangat terang. Sepertinya harmonio palsu di tubuhmu dianggap yang terbaik di sini, ucap Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba menyeringai kepada sosok Taisu 3. Tapi Xiaoyan tidak tahu apakah dia mengagumi sosok wanita yang sangat indah ini atau melihat harmonio palsu yang dia kenakan. Apa? Harmonio palsu di tubuhku? Kamu sungguh serakah. Ini adalah milikku, dan kamu tidak layak untuk mendapatkannya, ucap Taisu 3 dengan tegas. Realitasmu seharusnya tidak lebih dari itu. Jika hanya itu, aku tidak akan membuang waktu lagi denganmu di sini. Jika kamu tidak ingin ditangkap tanpa perlawanan, maka aku hanya bisa membunuhmu dan mencari jiwamu, ucap Taisu 3 kembali. Dan pada detik berikutnya, ada kekuatan keabadian yang memancar dari kristal merah di dadanya. Pada saat ini, energi ungu juga meluap dari pedangnya satu demi satu, dan energi ungu ini perlahan naik menyatu dengan kekuatan keabadian yang meluap dari harmonio palsu milik Taisu 3. Kemudian, di belakang Taisu 3 muncul sosok bayangan berwarna ungu setinggi 1000 kaki di belakang Taisu 3 yang perlahan mengayunkan pedangnya. Sosok bayangan ungu itu juga melakukan gerakan yang sangat mirip, dan ketika melihat ini, Xiaoyan tentu saja terkejut. Oh, bukankah ini adalah keterampilan bertarung? Gumam Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sudah melihat para praktisi Taisu melakukan keterampilan bertarung sebelumnya, mereka semua adalah keterampilan bertarung tingkat rendah. Lalu, itu juga karena para praktisi Taisu ini hanyalah kekuatan tingkat rendah, dan yang terkuat hanyalah Dewa Pertempuran Bintang 2 atau Bintang 3. Jadi, mereka bisa dihitung mampu menahan rasa sakit dari kekuatan keabadian. Setidaknya, sebagian besar para praktisi Taisu yang sudah Xiaoyan lihat sejauh ini, mereka tidak tahu bagaimana menggunakan keterampilan bertarung. Oleh karena itu, ketika orang Taisu berkultivasi, mereka lebih cenderung mengasah keterampilan fisiknya. Trik sederhana yang dikombinasikan dengan kekuatan keabadian seringkali lebih efisien. Jadi, menurut mereka, keterampilan bertarung adalah hal yang tidak berguna, dan tidak banyak orang yang menggunakan di dunia Taisu. Namun, keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Taisu 3 di depannya saat ini, keterampilan bertarung itu cukup bagus pada pandangan pertama, di mana hal ini membuat Xiaoyan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemikirannya. Dari keterampilan bertarung yang ditampilkan Taisu 3, kita bisa tahu bahwa kekuatan wanita itu tanpa harmonio palsunya memang cukup kuat. Setidaknya, dia berada di tingkat Dewa Bintang 6. Dalam masalah ini, jika kekuatan keabadian dapat diintegrasi ke dalam keterampilan bertarungnya, maka kekuatan tempur dari pasukan Taisu pasti akan meningkat secara drastis. Hal ini membuat Xiaoyan sedikit penasaran tentang kekuatan apa yang dimiliki Taisu 3 di balik armor dewa palsunya. Karena jika seperti yang dia bayangkan sebelumnya, Taisu 3 pastilah salah satu kekuatan tempur terkuat di kerumunan Taisu kali ini. Dan jika dia bisa mengalahkannya, itu akan menjadi hal baik bagi dirinya dan juga pasukan dunia Xuanyin. Memusatkan pandangannya pada sosok ungu yang sudah berdiri di hadapannya, ia merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh makhluk itu. Dan karena pengalamannya tentang keterampilan bertarung, dia segera membedakan tingkat keterampilan bertarung yang digunakan oleh wanita itu. Oh, keterampilan bertarung tingkat keberuntungan, dan dia juga bisa menahan kekuatan keabadian. Tampaknya keterampilan bertarung itu cukup kuat.
jika aku bisa menebak sesuai dengan tingkat keterampilan bertarungnya, setidaknya di balik armor dewa palsu, ia mungkin adalah dewa pertempuran dari bintang 6 atau bintang 7, Rumam Xiaoyan. Sementara Xiaoyan memikirkan hal ini, Taisu 3 sudah menunjukkan kemarahan di wajahnya. Dia pun segera mengayunkan pedang di tangannya dengan keras, dan energi pedang langsung keluar dari pedang panjangnya. Lalu, pada saat yang sama, hantu ungu besar di belakangnya pun menggerakkan tubuhnya, di mana gerakannya persis sama dengan gerakan Taisu 3 yang mengayunkan pedang pemusnahnya. Jika kamu membiarkanku menggunakan teknik bayi suci Shijun, kamu tidak akan terluka. Tidak peduli dari mana asalmu, atau bagaimana caramu untuk menggunakan armor dewa palsu milik dunia Taisu. Aku akan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mengetahuinya. Dan kemudian, aku akan menyegelmu selama ribuan tahun, sehingga kamu tidak akan pernah kembali lagi, ucap Taisu 3. Taisu 3 berkata dengan suara dingin dan tegas, dan kata-katanya itu terdengar sangat kejam. Tampaknya, ketika kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang wanita, rasanya lebih terdengar ganas, seolah-olah dia benar-benar akan melakukannya setelah dia mengatakannya. Pada saat ini, di dalam kehampaan, ada dua energi pedang yang terbentuk, di mana yang salah satu berukuran besar dan yang satu berukuran kecil. Kedua kekuatan itu seperti membelah kehampaan, dan ruangan di sekitarnya pun langsung terdistorsi. Akan tetapi, tempat ini adalah domain yang diciptakan oleh Sang Ratu. Jadi, meskipun terdistorsi karena teknik bertarung milik si nomor 3, ruangan itu masih tetap stabil. Setelah itu, kedua energi pedang itu menyelimuti sosok Xiaoyan dengan aura yang mencengangkan, di mana tak lama kemudian mereka pun ditebas dengan sangat keras. Ujung dari kedua energi itu menuju ke arah Xiaoyan, yang mana gelombang energi yang dihasilkan membuat semua mata orang berkumpul untuk melihat adegan ini. Semua orang melihat pemandangan itu satu demi satu, dan tentu saja sang ratu yang duduk di antara tanduk naga di kejauhan sepertinya tidak pernah mengalihkan pandangannya dari pertarungan Xiaoyan. Untuk menembakkan serangan ini, kekuatan keabadian yang terkandung dalam serangan Taisu 3 ini telah mencapai tingkat kekayaan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Keabadian di langkah ke-6. Dalam hal ini, jika Xiaoyan tidak bisa menahannya dengan kekuatannya saat ini, ia pasti akan dihancurkan oleh energi pedang itu. Namun, tentu saja untuk bisa menghancurkan Xiaoyan menjadi berkeping-keping, itu hanya ada di dalam pikiran Taisu 3. Karena dia yakin bahwa Xiaoyan tidak akan bisa menahan serangannya yang satu ini. Namun di sisi lain, sosok Xiaoyan masih tidak bersembunyi ataupun berusaha untuk menghindari serangan itu. Bahkan, dia malah mencengkram penguasa baratnya dengan kuat, seolah dia ingin menghadapi serangan itu secara langsung. Kemudian, pada saat kedua energi pedang itu akan mengenai Xiaoyan, api yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya, dan itu berkumpul di atas penguasa barat. Setelah itu, ialah api pun bergerak masuk ke dalam penguasa barat Xiaoyan. Di hadapan dengan serangan mengerikan yang dilancarkan oleh Taisu 3, Xiaoyan sepertinya sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri. Tepatnya, sejak Xiaoyan menghadapi orang Taisu 3 itu, dia tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk melarikan diri dari awal hingga akhir. Hal ini dikarenakan Xiaoyan akan menghadapi dunia Taisu untuk melindungi dunia Senshi di masa depan. Jadi, jika dia melarikan diri saat ini, dia tidak akan bisa melindungi dunia Senshi dan juga orang-orang yang dia cintai. Bahkan, jika kekuatan Taisu 3 lebih tinggi darinya dan memang akan sulit untuk mengalahkannya, tetapi Xiaoyan saat ini sedang berurusan dengan pemikirannya sendiri, selain berurusan dengan Taisu 3. Di dalam pikirannya, Xiaoyan berusaha menanamkan pola pikir, di mana dia tidak boleh memiliki rasa takut terhadap dunia Taisu, kapanpun dan apapun yang terjadi. Tubuh fisikmu memang sangat kuat. Meskipun itu adalah kekuatan fisik yang berasal dari tubuh abadi, tetapi satu pukulanku akan cukup untuk membunuhmu. Bahkan, orang kuat pada langkah ke-7. Jadi, jika kamu masih ingin keras kepala dan mengambil seranganku, maka kamu akan bertemu dengan kematian yang tragis, ucap Taisu 3 sambil menatap Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan terlihat gemetar dengan hebat. Seluruh tubuhnya bergetar seperti ketakutan. Itu bukanlah sebuah ketakutan, tapi karena penguasa barat di tangannya yang tampak sedikit tidak terkendali. Sekarang, Xiaoyan menggunakan 3 kristal merah yang ada di armor dewa palsunya, yang kemudian kekuatan keabadian yang terkandung di dalamnya menyembur keluar dengan gila-gilaan. Namun, tidak hanya itu, latar belakang dari lautan bintangnya yang sudah mencapai 40 miliar sumber energi itu meledak dengan keras, dan dengan peningkatan ini, sebuah lautan bintang yang luas pun muncul di belakang Xiaoyan.
Ukuran laut bintang ini mengejutkan banyak orang di medan perang, bahkan termasuk Jushi yang melihat dari bayangannya. Kini, mata Jushi juga tiba-tiba menyusut saat melihat lautan bintang yang diciptakan oleh Shoyan. Lautan bintang yang terdiri dari miliaran sumber energi, gumam Jushi sambil memperhatikan lautan bintang itu. Ah, tidak. Lautan bintang itu lebih dari puluhan miliar sumber energi, ucap Jushi yang tampaknya saat ini dia sedang terkejut. Jushi sangat terkejut ketika mengetahui fakta ini. Dia sudah melihat orang yang sangat kuat yang ada di dunia Xuanyin. Tetapi mereka yang sumber energinya dapat menembus puluhan miliar, semuanya adalah legenda kuno. Dan mereka saat ini sudah menghilang. Tetapi pada saat ini, lautan bintang yang diungkapkan oleh Shoyan tidak hanya menembus puluhan miliar, tetapi juga melebihi puluhan miliar itu sendiri. Yang tentu saja, ini adalah hal yang sama seperti yang dialami dewa tertinggi di masa lalu. Luasnya lautan bintang itu hanya bisa digambarkan dengan kata luar biasa. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang ada di ranah kaisar keabadian, tetapi dengan bisa mengungkapkan lautan bintang seluas ini di ranah dewa, yaitu akan memperjelas bahwa jika Xion mencapai keabadian, dia akan mempunyai masa depan yang sangat cerah. Kupikir aku adalah orang satu-satunya yang mempunyai puluhan miliar sumber energi di dunia ini. Tapi tampaknya dia bahkan lebih kuat dariku, gumam Jushi di dalam hatinya. Entah kenapa, selalu ada perasaan aneh ketika aku memperhatikannya. Tampaknya orang yang berdiri di sana itu ada hubungannya denganku, gumam Jushi kembali sambil menundukkan kepalanya. Dengan melihatnya terus-menerus, aku selalu merasa hidup di dalam bayangannya, gumam Jushi yang kini dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Perasaan yang dirasakan Jushi ini sebenarnya sudah ada sejak Shoyan datang ke dunia Xuanyin. Hanya saja setelah pertemuannya dengan Shoyan, perasaan ini menjadi semakin kuat. Dan hal ini membuat Jushi bertanya, apa hubungan dirinya dan Shoyan yang sebenarnya? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Buah durian dicampur terasi. Cukup sekian, terima kasih.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。